Love Food Mariage and Divorce 2 episode 10 dimulai dengan Sah-hyun percaya bahwa dia dan Song-won harus pergi ke Peramal untuk mencoba dan menyelesaikan hubungan mereka. Song-won tidak begitu yakin dan memohon padanya untuk berhenti. Dia mengatakan bahwa mendatangi Peramal sebenarnya bisa menyebabkan nasib buruk. Untuk saat ini, dia ingin mereka tetap terpisah. Sah-hyun terus meyakinkan Song-won. Ia mengatakan ia dan Hye-ryung tak saling mencintai lagi. Ia berpikir Hye-ryung pasti bisa mendapat lelaki yang lebih baik darinya. Ia sendiri merasa Song-won lah yang terbaik untuknya. Namun Song-won dengan tegas meminta Sah-hyun kembali pada istrinya. Ia ingin agar mereka menepati janji mereka untuk tak bertemu lagi. Di rumah duka pemakaman Ibu Piyang, Hye-ryung melihat Dong-ma dan Seoban berbincang-bincang. Ternyata Dong-ma ada di sana melayat pemakaman ayah Direktur Yun. Saat itulah ia menyadari bahwa Dong-ma dan Seoban adalah saudara, dan Seoban merupakan putra sulung pemilik SF Elektronik. Kemudian Hye-ryung melihat Dong-mi dan Seoban berbincang-bincang. Dong-mi mengucapkan terima kasih karena Seoban karena sering memberi Jia uang jajan. Seoban mengatakan ia sangat menyukai anak-anak. Hye-ryung bergabung duduk bersama mereka, dan berpikir mungkin Dong-mi tertarik pada Seoban. Dong-mi membaca garis tangan Seoban, dan mengatakan Seoban akan mengganti namanya sekali. Seoban lalu berkata bahwa ia memang sudah mengganti namanya. Kemudian Dong-mi mengatakan bahwa hidup Seoban berlimpah uang. Dong-mi lalu berkata agar Seoban tidak menikah cepat-cepat, karena akan berakhir tak mengenakan. Saat pulang, Hye-ryung mengajak Seoban makan siang. Namun Seoban menolak karena telah ada janji. Sesampainya di rumah, Hye-ryung melihat tidak ada Sah-hyun di rumah. Ia pun meneleponnya. Sah-hyun mengatakan ia pergi ke rumah orang tuanya sebentar karena besok tidak bisa ke sana. Akhirnya Hye-ryung minum kopi sendirian di rumah sambil mencari tahu tentang SF Elektronik di internet. Hye-ryung berpikir mungkin Dong-ma membayar tagihannya di kafe waktu itu karena Hye-ryung adalah teman siaran Seoban, bukan karena tertarik pada Hye-ryung. Gabin dan Hae-ryun membuat pansit untuk Imlek. Hae-ryun membayangkan tahun depan ia akan membuat pansit bersama Wuram, Hyang-gi, dan Gabin beserta bayi mereka. Piyang menangis sendirian membayangkan ibunya. Kemudian ia membayangkan Yusin mengepak tasnya dan pergi. Piyang terus bersikap dingin terhadap Yusin dan menolak untuk berbicara dengannya. Yusin mengatakan ia sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Piyang terus saja mengabaikannya, bahkan ketika Yusin memintanya untuk mengirim pesan selagi Yusin dirawat. Malam itu, Piyang melihat arwah ibunya. Piyang memanggil ibunya, dan tiba-tiba saja suaranya bisa keluar. Ia bisa bicara kembali. Saat ia mencoba memeluk, bayangan ibunya itu hilang. Ia melihat ke setiap sudut rumah namun tak menemukan apa-apa. Tidak dapat bertahan di rumah, Piyang memutuskan untuk pergi. Di pagi hari, Dong-mi membaca surat dari Piyang yang menyatakan bahwa dia pergi keluar mencari udara segar. Piyang ternyata berniat mendatangi Ami di rumah sakit. Setelah kunjungan yang gagal ke rumah sakit, Piyang akhirnya murung di rumah. Dong-mi yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, menyemangati Piyang agar tak terlalu sedih akan kematian ibunya, dan mengatakan bahwa segala sesuatunya menjadi lebih mudah seiring waktu. Kemudian Piyang keluar dan mengambil beberapa formulir untuk mengajukan perceraian. Siang mencari informasi di internet dan mengetik nama, Sabina. Lalu muncullah foto dan artikel tentang Ami. Ia ragu untuk memberitahu Piyang atau tidak. Sementara itu, Jo Wung masih memikirkan apakah Ami adalah anaknya atau tidak. Ia merasa Ami sangat mirip dengan Su Hui, mantan istrinya, sewaktu muda. Sepengetahuannya, Ami adalah saudara Yusin. Sementara Su Hui tidak ada hubungan saudara dengan Yusin. Ia masih berpikir apakah hanya kebetulan saja wajah Ami mirip mantan istrinya. Hanya satu kesamaan Ami dan anaknya, yaitu sama-sama dari Amerika. Sah-hyun berkata pada orang tuanya bahwa ia ingin meramal dirinya dan Song-won. Ia yakin bahwa dia dan Song-won ditakdirkan untuk bersama. Dia berbicara kepada orang tuanya tentang hal itu dan mempertimbangkan untuk bercerai dengan Hye-ryung. Setelah itu, orang tuanya bertemu dengan Song-won dan memberinya angpau. Sementara itu, arwah ayah Yusin terlihat masuk ke kolam renang, dan mulai melirik beberapa wanita muda yang berbaring di kursi berjemur. Ketika Yusin pulang dari rumah sakit, dia mencoba untuk memeluk Piyang. Namun Piyang menepisnya. Piyang lalu berkata akan mengirim Jia untuk belajar di luar negeri. Dia akan berhenti dari pekerjaannya dan tinggal di luar negeri bersama Jia.
Namun Yusin tak setuju. Yusin mengatakan suami istri harus hidup bersama. Ia mengatakan Piang adalah prioritas dalam hidupnya. Piang lalu keluar menuju mobil, dan diikuti oleh Yusin. Di dalam mobil, Piang meminta Yusin mengarahkan mobil ke alamat Ami. Yusin terkejut, dan menolak untuk melakukannya. Piang memberikan pilihan pada Yusin, pergi ke rumah Ami atau ke pengadilan untuk bercerai. Yusin mengatakan tidak perlu memperbesar masalah sepele. Sebaliknya, Piang ingin melihat seberapa kuat ikatan Yusin dan Ami. Namun Yusin terus mengatakan bahwa mereka hanya berkencan beberapa kali. Karena Piang bersikeras, akhirnya mereka menuju rumah Ami. Piang mengirim pesan kepada Ami dari ponsel Yusin bahwa Yusin ada di apartemennya, dan segera ke sana. Piang menyadari suaminya menghapus semua pesan yang masuk dari Ami selama ini agar tak ketahuan oleh Piang. Saat mereka tiba di rumah Ami terkejut melihat Yusin datang bersama Piang. Saat itu Ami hanya mengenakan handuk karena baru selesai mandi. Saat Piang bertanya, Ami mengakui bahwa dia dan Yusin saling mencintai. Saat Piang bertanya pada Yusin apakah itu benar, Yusin hanya diam, tak menyangkalnya. Itu meyakinkan Piang bahwa Yusin juga mencintai Ami. Hanya saja, Yusin terlalu pengecut untuk benar-benar mengatakannya dengan lantang. Ami mengatakan ia dan Yusin memiliki perbedaan 16 tahun. Mereka bertemu pertama kali di pesawat. Selama pacaran, Yusin memberinya banyak hadiah seperti tas, parfum, dan mobil impor. Cukup bagi Piang untuk mendengarnya. Dia mengatakan akan menceraikan Yusin, lalu pergi keluar. Yusin mencoba mengikuti Piang. Di rumah, Piang menyampaikan pada Dongmi bahwa ia akan bercerai dengan Yusin karena Yusin selingkuh dengan gadis berusia 29 tahun. Piang mengatakan akan membesarkan Jia sendiri mulai sekarang. Dongmi terlihat kesal, karena dia menginginkan sepotong Yusin juga. Kemudian Ami dan Yusin datang. Dongmi segera menjambak rambut Ami. Saat Yusin menarik Dongmi menamparkan wajah Yusin. Yusin mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Ia meminta Piang dan Dongmi untuk mendengarkan mereka. Ternyata Yusin membawa Ami ke sana untuk mengatakan kebohongan. Yusin meminta Ami mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungan apa-apa. Yusin mengatakan, jika Ami mencintainya, ikuti apa yang Yusin pinta. Yusin mengatakan ia tak bisa menceraikan Piang karena anak mereka, Jia, masih berusia 13 tahun. Ia tak mau perceraian merusak hubungannya dengan anaknya. Ia berjanji pada Ami, setelah 5 tahun, atau jika memungkinkan setelah 2 tahun, saat anaknya sudah mulai bisa mengerti, ia akan menyelesaikan semuanya dan akan hidup bersama Ami. Ami pun menyetujuinya. Ami berbohong dan mengatakan pada Piang dan Dongmi bahwa dia tidak mencintai Yusin, dan bahwa hubungan mereka lebih seperti saudara. Piang kemudian ingin tahu nomor Yusin disimpan dengan nama apa di ponsel Ami. Ami terlihat gugup, dan Yusin langsung mengatakan bahwa tak baik melihat isi ponsel orang lain. Dongmi yang memang sangat emosi, menyiram minuman ke wajah Ami. Saat episode itu hampir berakhir, Dongmi mengambil botol minuman dan sepertinya akan menggunakannya untuk memukul kepala Ami. Semakin seru ya. Yang pasti geram rasanya melihat Yusin dan Ami. Kita tunggu saja kelanjutannya di episode